Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya, superhero boleh bangga dengan kekuatan supernya, tapi kita umat Islam harus bangga dengan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-najmu min Iran. Amma ba'd. Tidak ada kata yang indah selain memanjatkan puja yang menjadi penghias raga hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata yang indah selain memanjatkan puji yang menjadi penghias hati hanya kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur hasil tafakkur. Marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat iman karena Beliau bersifat Rahman, yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, dan dijadikannya gunung-gunung sebagai pasarnya. Dan Beliau menciptakan kita umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Salawat beriringkan salam, semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni pahlawan yang tidak pernah memakan bakwan, proklamator yang tidak pernah naik motor, proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, yang bertaitelkan Habibullah, buah hatinya Siti Aminah, jantung hatinya Siti Khadijah, intan berliannya kota Madinah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari peradaban zaman jahiliyah menuju peradaban zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, saya Ranaya Naila Ramdanisa dari 11 MIPA 2 akan mengikuti lomba pidato yang insya Allah saya beri judul Menyerapi Akhlak Rasulullah di Era Globalisasi. Telah Allah utus seorang manusia yang mulia yang akan dilahirkan dari rahim sucinya Siti Aminah, yang digadang-gadang kelahirannya telah ditunggu-tunggu oleh semua manusia, yang dinobatkan Allah sebagai panglima penegak panji tauhid di atas persada bumi ini. Siapa lagi jika bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlangsungan dengan itu, beliau juga tercatat dalam buku sejarah sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan oleh Mikhail Achard dalam bukunya yang berjudul Thousand the Ranking of the Most Influential Person in History, beliau mengatakan bahwa lewat sentuhan peradaban, saya akan memfokuskan untuk menghapus atau memfokuskan pola dunia menjadi peradaban yang kaya akan akhlak yang mulia. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sirul muslimin rahimakumullah. Jikalau Allah yang sudah berkata dalam kalamnya yang suci, tidak ada satupun manusia yang bisa membantah atau menghalanginya. Pada saat ini, sungguh ironi kita saksikan betapa luntur dan pudarnya akhlak remaja. Padahal mereka sudah diamanati amanat yang sangat besar di atas pundaknya untuk menjawab tantangan seleksi dunia global yang meliputi aspek-aspek kehidupan di masa yang akan datang. Kuman dan kutil mulai menggerogoti estafet bangsa ini. Yang pertama adalah kuman. Apa itu kuman? Kuman adalah kurangnya iman. Sungguh mudah pemikiran bangsa pada saat ini yang didoktrin oleh strategi para manusia atau bisa disebut dengan the new world order. Bisa kita ambil contohnya sebagai dihadirkannya buayan game yang menjadikan para remaja lebih memilih bermain game dibanding menyeru seruan Allah. Para remaja lebih menuhankan hal itu dibanding menyeru seruan Allah. Sungguh na'udzubillah. Yang kedua adalah
kutil. Apa itu kutil? Kutil adalah kurang teliti. Pada saat ini kita sebagai manusia sudah terlena dengan yang namanya sihir dunia, yang terutama adalah 3 ta. Apa itu 3 ta? Harta, tahta, dan wanita. Laki-laki mana yang tidak mau dikasih perempuan yang cantik? Laki-laki mana yang tidak mau dikasih perempuan yang bagus bodinya? Dan teman-teman, pada saat ini juga banyak pemimpin, banyak pejabat yang diberikan amanat untuk menjalankan sebuah pekerjaan, namun mereka lupa akan hal itu. Mengapa? Mereka hanya terlena oleh yang namanya harta. Pada saat ini juga kita sering tertipu oleh yang namanya berita-berita yang kita dapatkan di handphone kita. Berita itu belum tentu kebenarannya atau bahkan tidak ada kebenarannya, atau bisa disebut dengan berita hoax. Mengapa teman-teman kita bisa dibodohi? Mengapa kita bisa terbohongi? Mengapa kita bisa tertipu? Karena kita kurang ilmu, karena kita minim akan ilmu tersebut. Maka dari itu, tidak ada satupun orang yang mulia di muka bumi ini, tidak ada satu idola yang bisa kita idolakan selain Nabi Muhammad SAW. Kita tanamkan dalam diri kita sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah, sifat sidiknya, sifat amanahnya, sifat tabriknya, sifat patonahnya kita tanamkan dalam diri kita, karena sesungguhnya tidak ada satupun idola yang bisa kita idolakan selain Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan mental untuk menghadapi masa yang akan datang, karena sejatinya bangsa kita membutuhkan remaja pada saat ini. Dobraklah masa yang akan datang dengan melibatkan syariat Islam atau ajaran Islam. Sirul muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan hanya datang dari saya dan kelebihan hanya datang dari Allah semata. Mungkin cukup ini saja. Usikum bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi